Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak. Di sini kami, Alisuci Karisma dan juga rekan saya, Ode Erlista Dewi, akan mempresentasikan hasil dari perencanaan manajemen jaringan yang telah kami buat. Di sini ada perencanaan manajemen jaringan komputer dengan metode Network Development Life Cycle, atau bisa disingkat dengan NDLC di LP Ma'arif NO Tenggulun. Pertama di sini ada abstrak. Di era transformasi digital, peran jaringan komputer menjadi sangat penting, terutama dalam konteks pendidikan. LP Ma'arif NU Tenggulun sebagai lembaga pendidikan menghadapi sejumlah permasalahan yang mempengaruhi efisiensi dan kinerja jaringan. Tantangan utama yang dihadapi adalah distribusi sinyal nirkabel yang rentan terhadap perubahan cuaca, tidak adanya router di setiap sekolah, dan juga pengelolaan bandwidth yang optimal. Artikel ini mengusulkan perancangan manajemen jaringan komputer dengan menerapkan metode NDLC untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu, artikel tersebut juga menyoroti kebutuhan mendesak untuk meningkatkan distribusi sinyal, menambah router di setiap sekolah, dan juga meningkatkan manajemen bandwidth. Dengan strategi yang terstruktur, perbaikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keamanan jaringan, sehingga memberikan dampak positif terhadap proses pendidikan dan administrasi di LP Ma'arif NO Tenggulun. Yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, dalam era transformasi digital, peran jaringan komputer menjadi sangat vital, terutama dalam konteks pendidikan seperti yang dialami oleh LP Ma'arif NU Tenggulung. Namun seiring dengan keberlanjutan perkembangan teknologi, lembaga ini dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang mempengaruhi efisiensi dan kinerja jaringan. Salah satu permasalahan yang muncul adalah distribusi sinyal ke tiap sekolah yang masih mengandalkan teknologi wireless. Yang mana hal ini menjadi tantangan serius karena ketergantungan pada sinyal nirkabel membuat jaringan sangat rentan terhadap perubahan cuaca. Keadaan ini tentu menghambat kelancaran proses pembelajaran dan administrasi di setiap sekolah. Selain itu, tidak adanya router di setiap sekolah menjadi permasalahan lain yang perlu segera diatasi. Ketersediaan router yang cukup dan terdistribusi secara merata dapat menjadi solusi untuk meningkatkan stabilitas dan keandalan jaringan di masing-masing lokasi. Kemudian ada permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian adalah manajemen bandwidth yang belum optimal. Keterbatasan bandwidth dapat menghambat kecepatan transfer data dan mengakibatkan keterlambatan dalam akses internet. Sehingga perancangan manajemen jaringan yang efektif harusnya mencakup strategi untuk mengelola bandwidth agar dapat digunakan secara optimal sesuai kebutuhan masing-masing sekolah. Nah, jika dilihat dari berbagai permasalahan tersebut, maka dilakukan perancangan desain topologi jaringan usulan pada LP Ma'arif NU Tenggulun yang menggunakan metode Network Development Life Cycle atau NDLC. Dengan mengatasi permasalahan yang diidentifikasi sebelumnya, diharapkan lembaga pendidikan dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan memberi dampak positif pada proses pendidikan dan pengelolaan administrasi dengan infrastruktur jaringan yang dapat diandalkan. Jaringan komputer sendiri adalah sekumpulan komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media perantara seperti kabel, gelombang radio, atau cahaya inframerah. Jika didasarkan pada media transmisinya, jaringan komputer dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan kabel wired, bisa di-scroll ke bawah. Kemudian ada jaringan nirkabel atau wireless. Nah, untuk jaringan kabel atau wired yang menggunakan kabel sebagai media transmisinya, fungsinya digunakan untuk berbahan dasar tembaga seperti kabel twist pair. Selain itu ada juga kabel jenis lain yaitu kabel coaxial dan kabel fiber optik. Untuk jaringan nirkabel atau wirelessnya menggunakan gelombang elektromagnetik atau gelombang radio sebagai media transmisinya. Nah, di sini dia memiliki beberapa tingkatan, mulai dari wireless personal area network atau WPAN, kemudian ada wireless local area network atau
WLAN, kemudian ada Wireless Metropolitan Area Network atau WMAN, sampai Wireless Wide Area Network atau WWAN. Nah, dengan perancangan manajemen jaringan yang dapat menjadi solusi terhadap permasalahan distribusi sinyal, kekurangan router, dan juga manajemen bandwidth di LP Ma'arif NU Tenggulun, dengan mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan tersebut, harapannya lembaga pendidikan dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta keamanan jaringan mereka agar memberikan dampak positif pada proses pendidikan dan pengelolaan administrasi. Baik, selanjutnya di sini ada tinjauan pustaka. Yang pertama di sini ada perencanaan. Perencanaan adalah proses yang dilakukan untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Proses perencanaan terdiri dari beberapa tahap, yaitu satu, tujuan, dua, identifikasi alternatif, tiga, penilaian alternatif, dan yang keempat yaitu pemilihan alternatif. Nah, yang terakhir di sini ada implementasi. Selanjutnya, di sini yang kedua ada jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat komputer yang saling terhubung satu sama lain menggunakan media transmisi, seperti kabel, gelombang radio, atau cahaya inframerah. Jaringan komputer memungkinkan perangkat-perangkat komputer untuk berbagi sumber daya seperti data, printer, dan juga perangkat lunak. Yang ketiga di sini ada topologi jaringan. Topologi jaringan adalah cara menghubungkan perangkat-perangkat komputer dan dalam jaringan. Topologi jaringan menentukan bagaimana data dikirimkan dari satu perangkat ke perangkat lain. Pemilihan topologi jaringan dipilih melalui beberapa faktor seperti biaya, kecepatan, dan juga keamanan. Selanjutnya yaitu WLNA atau Wireless Local Area Network. Nah, ini adalah jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisi data. WLN memungkinkan perangkat-perangkat komputer untuk saling terhubung tanpa menggunakan kabel. Karakteristiknya di antara lain yaitu menggunakan gelombang radio sebagai media transmisi data, memungkinkan perangkat-perangkat komputer untuk saling terhubung tanpa menggunakan kabel, memiliki jangkauan yang terbatas, dan juga memiliki kecepatan transfer data yang bervariasi. Jaringan kabel nomor 5. Jaringan kabel adalah jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai media transmisinya. Kabel yang digunakan dalam jaringan kabel dapat berupa kabel twist pair, kabel koaksial, atau kabel serat optik. Nah, jaringan kabel di sini jenis jaringan komputer yang memiliki kelebihan berupa kecepatan transmisi yang tinggi, keandalan yang tinggi, dan jarak transmisi yang jauh. Namun, jaringan kabel juga memiliki kekurangan berupa biaya instalasi yang mahal, kurang fleksibel, dan sulit untuk diperluas. Selanjutnya yaitu perangkat jaringan, yang mana adalah komponen penting dalam suatu jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan komputer-komputer dalam jaringan tersebut. Perangkat jaringan diklasifikasikan berdasarkan fungsinya, yaitu sebagai perangkat akses jaringan, perangkat media transmisi, dan perangkat layanan jaringan, yang mana jenis perangkat tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kemudian ada router, yaitu perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda, yang bekerja dengan cara membaca alamat IP dari paket data yang diterimanya dan meneruskan paket data tersebut ke jaringan tujuan yang sesuai. Nah, pada 1971, router digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer di dalam satu gedung. Namun saat ini pemakaiannya menggunakan jaringan komputer dan menjadi tolak ukur untuk menghubungkan jaringan komputer di seluruh dunia. Kemudian ada switch, yaitu perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer dalam satu jaringan. Switch bekerja dengan cara membaca alamat MAC dari paket data yang diterimanya dan meneruskan paket data tersebut ke komputer tujuan yang sesuai. Switch pertama kali dikembangkan oleh Digital Equipment Corporation atau DEC pada tahun 1989. Kemudian saat itu switch digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer dalam suatu LAN. Saat ini switch telah digunakan untuk berbagai jenis jaringan termasuk LAN, MAN, dan WAN. Kemudian ada fiber optik, yang mana adalah media transmisi data
yang terbuat dari serat kaca atau plastik yang mampu menghantarkan cahaya. Fiber optik memiliki kelebihan berupa kecepatan transmisi yang tinggi, kapasitas transmisi yang besar, dan jarak transmisi yang jauh. Pada tahun 1970, fiber optik pertama kali digunakan untuk transmisi data jarak jauh. Saat ini, fiber optik telah menjadi media transmisi data yang paling umum digunakan untuk komunikasi jarak jauh seperti internet dan televisi kabel. Kemudian ada QoS atau Quality of Service adalah suatu mekanisme yang digunakan untuk menjamin kualitas layanan jaringan. Nah, di sini dia memastikan bahwa layanan-layanan penting seperti suara dan video memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada layanan-layanan lain. Seperti browsing internet, manfaat dari penggunaan QoS antara lain meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan kepuasan pengguna. Kemudian dia bekerja dengan cara menetapkan prioritas untuk berbagai jenis lalu lintas jaringan. Lalu lintas dengan prioritas yang lebih tinggi akan diberikan layanan yang lebih baik, seperti latensi yang lebih rendah dan jitter yang lebih rendah. Kemudian metode NDLC atau Network Development Lifecycle adalah metode pengembangan jaringan komputer yang terdiri dari 6 tahapan. Nah, tahapan pertama adalah analisis, yang mana ketika tahapan ini terjadi adalah pengumpulan data dan analisis kebutuhan jaringan, meliputi data tentang pengguna, aplikasi, dan infrastruktur jaringan yang ada. Kemudian tahap kedua yaitu desain, yaitu dilakukan perancangan jaringan komputer sesuai dengan kebutuhan yang telah teridentifikasi, yang mana perancangan desain tersebut meliputi pemilihan teknologi jaringan, perangkat keras dan perangkat lunak, serta konfigurasi jaringan. Kemudian tahap ketiga yaitu simulasi, yang dilakukan oleh jaringan komputer untuk menguji kinerja jaringan sesuai dengan desain yang telah dibuat. Simulasi ini digunakan untuk memastikan bahwa jaringan dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Kemudian yang langkah keempat adalah prototyping, yang mana dilakukan pembuatan prototipe jaringan komputer untuk menguji secara langsung bagaimana kinerja jaringan sebelum jaringan tersebut diimplementasikan. Kemudian adalah tahap implementasi, yang mana dilakukan pemasangan perangkat keras dan perangkat lunak jaringan sesuai dengan desain yang telah dibuat. Implementasi meliputi konfigurasi jaringan dan pengujian jaringan. Kemudian ada tahapan terakhir yaitu manajemen, yang dilakukan pengelolaan jaringan komputer untuk memastikan bahwa jaringan dapat beroperasi dengan baik. Pengelolaan jaringan meliputi pemeliharaan jaringan, monitoring jaringan, dan keamanan jaringan. Baik, setelah adanya tinjauan pustaka, sekarang kita melanjut ke metodologi penelitian. Yang pertama di sini ada mengidentifikasi permasalahan perusahaan. Nah, dengan mengacu pada identifikasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwasanya Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Tenggulun memerlukan perencanaan jaringan yang lebih terstruktur agar permasalahan yang timbul dapat teratasi. Nah, diharapkan lembaga pendidikan ini setelah adanya perencanaan jaringan yang baru akan menjadikan lembaga ini meningkatkan efisiensinya, produktivitasnya, dan juga keamanan jaringan. Selain itu memberikan dampak positif pada proses pendidikan dan pengelolaan administrasi. Nah, setelah diteliti tadi ada beberapa masalah potensial yang ada di jaringan LP Ma'arif NU Tenggulun. Yang meliputi yang pertama di sini ada distribusi sinyal ke tiap sekolah yang masih mengandalkan teknologi wireless. Karena ketergantungan pada sinyal nirkabel membuat jaringan sangat rentan terhadap perubahan cuaca. Maka yang dapat dilakukan adalah mengalihkan pendistribusian jaringan yang awalnya jaringan nirkabel diubah menjadi jaringan kabel menggunakan kabel fiber optik supaya tidak ada masalah yang timbul saat adanya perubahan cuaca. Nah, yang kedua di sini tidak adanya router di tiap sekolah yang menjadikan permasalahan lain yang harus diatasi. Dengan menambah router di setiap sekolahan, maka tiap sekolah bisa memanajemen perangkat sendiri dan juga tidak akan memberatkan router utama. Yang ketiga di sini ada bandwidth yang juga sangat mempengaruhi efektivitas jaringan komputer. Ketika sekolah MI Miftahul Huda
Di sini kan, LP Ma'ruf NU itu terdiri dari 4 sekolah, yaitu yang pertama ada TK Miftahul Huda, TK Al Ihsan, MI Miftahul Huda, dan juga MTS Al Ihsan. Nah, di sini ada sekolah MI dan MTS Al Ihsan yang memiliki banyak siswa daripada TK, yang terdapat juga laboratorium komputer di kedua sekolah tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwasanya kebutuhan internet juga semakin banyak dibandingkan dengan di TK-nya. Lalu besaran bandwidth yang digunakan di LP Ma'arif NU masih belum dimanajemen dengan baik, sehingga jaringan yang terdistribusi tidak merata dan tidak seimbang. Maka perlu adanya manajemen bandwidth untuk meningkatkan stabilitas jaringan di sekolah masing-masing. Selanjutnya adalah topologi jaringan lembaga pendidikan Ma'arif NU Tenggulun. Nah, bisa dilihat pada gambar 1, terlihat ada topologi jaringan yang ada di LP Ma'arif NU Tenggulun. Nah, jika dilihat dari gambar, maka dapat diketahui bahwa topologi jaringan menggunakan wireless sebagai distributor utamanya. Nah, akses point utama menyalurkan jaringan ke akses point tiap sekolahan. Nah, di situ terdapat total 4 sekolah yang mana ada TK Miftahul Huda, MI Miftahul Huda, TK Al Ihsan, serta MTS Al Ihsan. Nah, setiap sekolah tadi memiliki switch yang terhubung dengan akses point masing-masing. Pada sekolah MI Miftahul Huda dan MTS Al Ihsan, karena memiliki laboratorium komputer, maka mereka memiliki 2 switch yang saling terhubung. Selanjutnya di sini ada pengukuran QoS atau Quality of Service. Untuk menilai kinerja jaringan yang sudah ada, dilakukan evaluasi kualitas layanan atau QoS. Nah, evaluasi QoS ini dilakukan dengan memanfaatkan layanan online berupa speed test. Nah, speed test di sini adalah layanan online yang digunakan untuk mengukur kecepatan koneksi internet pengguna. Pengujian ini memberikan informasi tentang kecepatan unduh atau download, kecepatan unggah atau upload, dan seringkali juga menunjukkan ping time atau waktu respon dari koneksi internet pengguna ke server yang terdekat. Dalam pengukuran di sini terdapat 2 sekolah yang kita uji, yaitu yang sekolah terdekat dan juga terjauh dari server utama. Di sini sekolah terdekat yaitu TK Miftahul Huda, sedangkan sekolah terjauhnya adalah MTS Al Ihsan. Nah, bisa dilihat pada gambar 2, itu adalah hasil speed test dari MTS Al Ihsan yang sekolah yang terjauh. Lalu yang ketiga, gambar 3 di sini ada hasil speed test di TK Miftahul Huda yang jaraknya itu paling dekat dengan server utama. Nah, dalam penelitian ini penulis menganalisis bahwa kecepatan internet masih belum dimanajemen dengan baik, di mana kecepatan internet tiap sekolah terpengaruh oleh jarak dan jumlah penggunanya juga, sehingga semakin jauh sekolahnya maka kecepatan internet juga semakin berkurang. Seperti halnya sekolah MTS Al Ihsan yang berada paling jauh dari server utama. Sementara itu kebutuhan internet di MTS Al Ihsan jauh lebih besar daripada di sekolah TK Al Ihsan. Maka dari itu didapatkan hasil bahwa sekolah yang lebih dekat memiliki kecepatan internet yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah perangkat yang digunakan. Nah, di LP Al-Ma'arif NU Tenggulun menggunakan sejumlah perangkat jaringan yaitu switch, router, dan juga access point. Nah, berikut ada spesifikasi perangkatnya. Yang pertama yaitu router Mikrotik TIK RB4011, yang mana router sendiri adalah perangkat jaringan yang fungsinya menghubungkan 2 atau lebih jaringan yang berbeda untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lain. Nah, di situ ada satu jumlah router Mikrotik yang termasuk jenis router. Kemudian ada Cisco Catalyst 2960L yang termasuk juga yaitu jenis switch, yang mana switch adalah perangkat jaringan yang fungsinya menghubungkan jaringan komputer. Nah, ada 6 jumlah Cisco Catalyst yang berjenis switch. Kemudian ada access point yang nama perangkatnya adalah Ubiquiti Unifi UAP AC Pro yang jumlahnya ada 5.
yang mana access point sendiri memiliki fungsi utama sebagai pemancar sinyal internet. Prinsip kerja dan fungsi access point-nya adalah menyiarkan sinyal nirkabel yang dapat dideteksi komputer. Kemudian komputer dapat terhubung ke jaringan tanpa menggunakan kabel apapun. Baik, selanjutnya di sini ada usulan topologi jaringan kabel. Nah, bisa dilihat pada gambar 4, ini adalah usulan topologi jaringan yang akan diusulkan kepada LP Ma'arif NO Tenggulun. Perubahan pada topologi jaringan usulan di LP Ma'arif NO Tenggulun mencakup transisi yang signifikan dari jaringan nirkabel menjadi jaringan kabel, khususnya dengan penerapan kabel fiber optik untuk mendistribusikan sinyal. Selain itu, penambahan router di tiap sekolah yang semula hanya terdapat satu router sebagai pusat utama, router utama di sini awalnya, dan sekarang di tiap sekolahan memiliki router masing-masing. Jadi jumlah routernya sekarang ada 5. Perubahan ini juga membawa dampak pada manajemen bandwidth yang lebih efektif, di mana pengaturan dapat disesuaikan dengan kebutuhan tiap sekolah, mengoptimalkan kecepatan transfer data, dan meminimalkan keterlambatan dalam akses internet. Jadi bisa dilihat yang awalnya ini menggunakan, jaringan nirkabel sudah diganti menjadi jaringan kabel dengan menggunakan fiber optik, sehingga di sini menggunakan switch, lalu switch ini untuk, menghubungkan dari router utama ke router masing-masing sekolah. Kemudian ada usulan perangkat yang digunakan terdiri dari 5 nama perangkat. Yang pertama ada router Mikrotik RB4011 berjumlah 1 buah. Kemudian ada router Mikrotik RB750 GR3 berjumlah 4. Kemudian ada Cisco Catalyst 2960L berjumlah 7 buah. Kemudian ada juga konverter NFO yang ada 1 buah. Kemudian ada konverter klien FO yang mana terdapat 4 buah. Nah, perangkat jaringan yang diusulkan tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan perangkat yang telah dimiliki oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif NU. Hal ini dikarenakan perangkat yang sudah ada dianggap sudah mencukupi untuk mendukung infrastruktur jaringan yang diperlukan. Jadi hanya ada penambahan jumlah router di tiap sekolah dengan router Mikrotik RB750 GR3 berjumlah 4 buah dan juga adanya tambahan kabel fiber optik sejumlah 5 buah. Baik, di sini, setelah metodologi kita masuk ke hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan sendiri di sini yang pertama ada pengukuran QoS pada topologi usulan. Pengukuran QoS pada jaringan wireless usulan dilakukan dengan tahapan yang sama seperti pengukuran QoS pada jaringan wireless sebelumnya. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya pengukuran QoS pada topologi usulan. Untuk sekolah MTS Al Ihsan di sini ada 30 Mbps, lalu untuk TK Miftahul Huda ada 15 Mbps, dan untuk TK Al Ihsan 15 Mbps, dan juga untuk, MI Miftahul Huda di sini ada 30 Mbps. Karena bisa dilihat bahwasanya pada MTS Al Ihsan dan juga MI Miftahul Huda terdapat lab komputer yang juga bisa disimpulkan bahwasanya internet yang dibutuhkan itu lebih besar daripada yang ada di TK. Hasil analisa pengukuran QoS dengan memaksimalkan kecepatan 30 Mbps dihasilkan bahwa dengan parameter jarak klien tidak berpengaruh pada QoS di jaringan usulan, sedangkan untuk parameter jumlah klien masih berpengaruh pada QoS. Tapi untuk jaringan ini tidak berpengaruh karena menggunakan kabel fiber optik. Jadi meskipun sekolahnya jauh seperti di MTS Al Ihsan, itu kecepatan internetnya masih tetap bisa stabil di sekitar 30 Mbps. Selanjutnya di sini yang kedua ada konfigurasi router. Konfigurasi router yang pertama di sini router server utama, bisa dilihat IP address-nya. Lalu yang kedua di sini ada konfigurasi router di MI Miftahul Huda.
Yang ketiga ada router TK Al-Ihsan, yang keempat ada konfigurasi router TK Miftahul Huda, dan yang terakhir di sini ada konfigurasi router di MTS Al-Ihsan. Setelah konfigurasi router, di sini dilakukan hasil uji ping dari PC ke router. Bisa dilihat pada gambar 6 hasil uji pingnya. Lalu yang selanjutnya di sini ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian penerapan manajemen jaringan komputer dengan metode NDLC, maka LP Ma'arif NU Tenggulun menghadapi beberapa permasalahan, yaitu distribusi sinyal nirkabel yang rentan terhadap perubahan cuaca, kemudian tidak adanya router di setiap sekolah, dan manajemen bandwidth yang belum optimal. Nah, untuk usulan perubahan topologi jaringan dan penambahan perangkat seperti penerapan kabel fiber optik dan penambahan router diharapkan dapat meningkatkan stabilitas jaringan dan memberikan dampak positif pada proses pendidikan dan administrasi di lembaga pendidikan Ma'arif NU Tenggulun. Pengukuran QoS pada topologi usulan menunjukkan bahwa parameter jarak klien tidak mempengaruhi kecepatan internet. Walaupun parameter jarak klien tidak mempengaruhi kecepatan internet, manajemen bandwidth yang lebih optimal diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan. Berikut ada referensi yang kami gunakan dalam mengerjakan artikel ini. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.